Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Renungan Harian bersama Allah di waktu fajar. Pada hari ini, Minggu 16 Oktober 2022, dengan judul pembahasan, Anak Manusia Datang untuk Melayani. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus sedang mendirikan sebuah kerajaan di atas prinsip-prinsip yang berbeda. Ia memanggil manusia bukannya kepada kekuasaan, melainkan kepada pelayanan. Orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang lemah. Kuasa, kedudukan, talenta, pendidikan memberi para pemiliknya kewajiban yang lebih besar untuk melayani sesamanya manusia. Kepada murid-murid Kristus yang paling rendah, sekalipun dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Di antara murid-muridnya, Kristus menjadi seorang penjaga dalam segala pengertian, seorang penanggung beban. Ia turut merasai kemiskinan mereka, ia mempraktekkan penyangkalan diri untuk kepentingan mereka, ia berjalan di hadapan mereka untuk menghaluskan tempat-tempat yang lebih sulit, dan tidak lama kemudian ia akan menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini dengan memberikan nyawanya. Prinsip dasar yang digunakan oleh Kristus dalam bertindak ialah untuk menggerakkan anggota-anggota jemaat yang menjadi tubuhnya. Rencana dan dasar keselamatan ialah kasih. Dalam kerajaan Kristus, orang-orang yang terbesar mengikuti teladan yang telah diberikannya dan bertindak sebagai gembala-gembala kawanan dombanya. Tetapi Kristus telah mendapatkan kita di mana kita berada. Ia telah mengambil sifat kita dan telah menang agar kita oleh mengambil sifatnya dapat menang. Yesus telah menunjukkan apa kebenaran itu dan menunjuk kepada Allah sebagai sumbernya. Sekarang ia berpaling kepada pelaksanaan tanggung jawab itu. Di dalam memberi sedekah, di dalam doa, di dalam puasa, ia berkata, "Janganlah dilakukan semata-mata untuk memuliakan diri sendiri. Berilah dengan tulus hati untuk memenuhi penderitaan orang yang miskin." Di dalam doa, biarlah jiwa itu berhubungan dengan Allah. Di dalam berpuasa, jangan lakukan dengan kepala tertunduk dan hati dipenuhi dengan pikiran akan diri sendiri. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dengan tidak terbatas akan memberikan pelayanan yang layak kepadanya. Karena melalui persahabatan dengan Allah, manusia menjadi teman sekerja dengan Dia di dalam menyatakan sifatnya di dalam kemanusiaan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 332-333. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Teladan ini Dia telah tunjukkan kepada murid-muridnya, kepada umat yang dilayani ketika Dia berada di atas dunia ini. Apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Sebagai orang percaya, marilah kita memiliki satu sifat untuk melayani
bukan untuk dilayani. Oleh karena saat mana kita melayani, teladan yang Kristus lakukan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ambil satu sikap, melayani, bukan untuk dilayani. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk berkat firman pada saat ini. Kami kembali boleh menerima satu berkat yang luar biasa. Bahwa Kristus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bantu kami Bapa, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk melayani, bukan untuk dilayani. Berkati kami hari ini, setiap aktivitas yang kami lakukan, kiranya Tuhan akan sertai. Berkati umat-umat Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaan usaha. Terima kasih Bapa, kebaikan dan kesetiaan kiranya akan senantiasa menjadi bagian kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Pertemuan kita telah selesai, kita jumpa lagi besok. Shalom, Tuhan memberkati.